Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang masih banyak di antara kita menyepelekan yang namanya bersedekah. Bahkan banyak di antara kita yang enggan untuk melakukan yang namanya sedekah itu, dengan dalih kita tidak mempunyai cukup uang dan bukan merupakan golongan orang yang kaya atau layak bersedekah. Ketahuilah bahwasanya anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Sebenarnya sedekah itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang berada atau orang kaya saja. Sedekah juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. Karena dengan bersedekah sebenarnya kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah dan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya tidak kita sadari. Lalu apa sajakah kebaikan-kebaikan tersebut? Ternyata ada banyak sekali kebaikan-kebaikan di balik hikmah bersedekah yang terkadang tidak kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kebaikan-kebaikan tersebut antara lain seperti yang tertuang dan dijelaskan secara gamblang di dalam beberapa ayat. Di antaranya yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan pinjaman yang diberikan oleh kaum muslim. Pinjaman yang dimaksudkan di sini adalah pinjaman yang berdasarkan pada jalan Allah, tidak hanya 2 atau 3 kali lipat, akan tetapi Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dengan nilai yang tak terhingga. Adapun yang kedua yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 261. Lewat ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang dapat dengan ikhlas bersedekah di jalan Allah, maka sedekah tersebut diibaratkan satu buah biji, di mana satu biji tersebut terdapat 7 bulir yang nantinya akan muncul menjadi 100 biji lagi. Dengan adanya ayat ini, keajaiban bersedekah yang diberikan oleh Allah berarti kita akan mendapatkan pahala sebanyak 700 kali lipat dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 267. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa sedekah yang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan adalah sedekah yang berasal dari keringat kita sendiri atau harta sendiri dan didapat dengan cara yang baik atau halal. Sedangkan untuk harta yang didapat dengan cara yang haram, maka hukum bersedekah itu juga haram, meskipun niat bersedekah itu sangat tinggi. Jika harta tersebut adalah harta yang haram, maka Allah tidak akan menganggapnya sebagai sebuah sedekah. Yang keempat yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 274. Keajaiban bersedekah selanjutnya tertuang di dalam ayat yang satu ini. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang dapat bersedekah mulai dari siang hingga malam, baik itu secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi, niscaya Allah akan memberikan ketenangan di hati mereka. Bahkan Allah juga akan menghilangkan rasa risau dari dalam diri mereka, terutama saat menghadapi masalah-masalah yang besar. Adapun yang kelima yaitu pada surat An-Nisa ayat 114.
Ayat terakhir yang menunjukkan keajaiban sedekah adalah pada surat An-Nisa ayat 114, di mana di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada kaum muslimin yang baik kecuali mereka yang mau bersedekah, karena dengan bersedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. Dan bahkan kaum muslimin yang mengajak orang muslim lain untuk bersedekah, mereka juga akan mendapatkan pahala yang besar tersebut. Itulah berbagai macam keajaiban atau kebaikan melakukan sedekah di jalan Allah, dan kebaikan-kebaikan tersebut tidak bergantung pada besarnya sedekah yang kita keluarkan, tetapi bergantung kepada keikhlasan dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.